Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri-santri ingkang kawula tresnani, Al-Quran itu dulu nggak ada wakofnya, Al-Quran juga tidak ada jusnya, nggak ada, tidak ada rubuknya, ain rubuk nggak ada. Kanjeng Nabi itu dulu menyarankan kepada sahabat-sahabat untuk punya hizib. Hizib itu apa sih? Yang dibaca setiap hari, itu namanya hizib. Misalnya saya didhawuhi Kanjeng Nabi, misalnya ya, atau tidak didhawuhi, melihat apa yang didhawuhkan oleh Nabi secara umum, maka saya punya komitmen untuk membaca Al-Quran 30 hari khatam, ya kan? Berarti kan saya harus membagi Al-Quran ke dalam 30 bagian, ya. Nah, dulu nggak ada juz, nggak ada. Nah, terus gimana kalau saya pengen membagi dalam 30 juz? Ya, sahabat udah pinter-pinter, udah tahu gimana cara untuk membaginya. Masing-masing tahu. Hari ini saya membaca Al-Baqarah, hari ini saya membaca Ali Imran, besok membaca apa, besok membaca apa. Tapi tidak ada yang membagi itu juz per juz. Tapi orang belakangan itu ketika disuruh kamu 30 hari khatam, ya dia itu nanya itu terus seberapa saya harus membaca. Nah, ditulislah apa, juz 1, juz 2. Kadang juznya itu membingungkan. Kenapa kok membingungkan? Itu diprotol di tengah-tengah jalan, ujuk-ujuk wal muhsanatu minan nisa, itu mestinya kan ya, iya, itu adalah hurrimat alaikum ummahatukum, terus wal muhsanatu itu seharusnya ikut. Tapi karena cara baginya itu 10 lembar, pokoknya kira-kira itu bacaannya itu pas podo kabeh, kira-kira setengah jam itu dapat setengah juz, jadinya ya kayak begitu itu, ya kayak begitu itu, ya. Begitu juga wakaf. Dulu ada nggak wakafnya? Nggak ada wakafnya. Lah terus kalau wakaf gimana? Ya dipahami. Kayaknya ini enak wakaf, ini nggak enak, ini apa gitu ya. Itu kalau enaknya wakaf ya wakaf, kalau enggak ya enggak. Tapi kan orang-orang kan pada nanya, terus guru-guru juga mungkin sumpek, ini orang wakaf kok ilah, ini gimana ini? Kenapa ya? Karena yang baca nggak paham, maka ya terus dikasih wakaf itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah pinter-pinter itu malah bacanya itu tidak standar wakaf yang ada dalam tulisan-tulisan itu. Kamu dengarkan bacaannya orang-orang yang Arab yang pinter-pinter itu, nanti kamu cocokkan dengan wakaf itu banyak yang nggak cocok. Orang ini kok wakaf terlalu diteruskan begitu saja, nggak diulangi, itu dapat dari mana kok nggak ada contohnya itu? Ya dia bikin sendiri itu. Ya tentu kalau kita bicara sama orang lain, udahlah kamu jangan ngarang-ngarang tambah bingung, udahlah yang ada aja ini kamu ikuti, ini sudah ada yang nulis, sudah ada yang ini. Setiap Quran Mesir, Quran Saudi, Quran Indonesia wakafnya beda-beda, yang ini qaf, yang ini apa, ya masing-masing menggunakan ininya sendiri-sendiri, ya ada bukunya, ada panduannya,
ada menggunakan madhabnya ini, menggunakan ini, ya ada itu ya. Tapi dulu itu tidak ada yang tulisan qaf apa itu, tidak ada ya. Tentu itu ilmu, ada buku namanya Al-Waqf wal Ibtida ya. Kalau pengen yang sederhana-sederhana, tidak pengen baca panjang-panjang, baca Al-Itqan, ada bab Kitabul Waqfi, itu nanti akan ada sejumlah penjelasan tentang wakaf-wakaf ini. Tidak hanya wakaf yang biasanya diajarkan di buku-buku yang ringkas-ringkas, ada wakaf tam, ada wakaf hasan. No, tidak hanya itu, ada wakaf anulid daruro, ada wakaf tam apa gitu, ada banyak model-modelnya ya gitu. Nah, semoga yang sedikit yang seperti ini itu membawa kita kepingin mempelajari tentang banyak hal, termasuk mempelajari tentang wakaf ya itu. Nah, kemudian nasakh ya, kemudian nasakh ya, kita tidak tahu gini ya, Al-Quran itu untuk mengatakan itu Al-Quran itu syaratnya harus mutawatir, syaratnya harus apa? Mutawatir. Nah, itu memang ketika kita bicara mengenai wakaf, kita hanya tahu manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au mithliha. Saya contohkan gambaran tentang nasakh itu misalnya begini ya. Kanjeng Nabi itu sholat ngasar, sholat 4 rakaat. Menurut banyak penjelasan itu sholat asar 4 rakaat. 2 rakaat Kanjeng Nabi salam, kan gak ada yang mengingatkan. Yang berani mengingatkan siapa? Dzul Yadain, namanya Dzul Yadain, tangannya dawa pokoknya Dzul Yadain, tapi dia tidak terkenal. Nah, saya membaca di dalam syarahnya Sunan Abi Dawud, kenapa sahabat-sahabat besar itu kok menang, malah sing wani matur itu Dzul Yadain. Kenapa? Itu jawabannya begini, itu karena sahabat-sahabat besar itu husnudzon sama Kanjeng Nabi. Oh, iki ketoke asar iku saiki wis dinasakh dadi 2 rakaat. Jadi kenapa kok tidak mengikuti? Ya karena itu Nabi. Kalau kemarin masih 4, itu barangkali sekarang sudah jadi 2. Makanya nggak mengingatkan, ya biarkan, ini kayaknya nasakh ini, ya gitu. Ya. Jadi saya juga pernah membaca di dalam Sunan Abi Dawud ya. Dulu saya pernah ngaji Sunan Abi Dawud itu. Nabi itu pernah membaca Al-Quran itu agak lupa-lupa gimana. Di belakangnya ada Ubay bin Ka'ab. Aqra'u umati Ubay bin Ka'ab, kata Kanjeng Nabi. Umatku paling pintar membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu Kanjeng Nabi bilang sama Ubay, Ubay, kenapa kamu tidak mengingatkan saya? Saya kira itu dinasakh Kanjeng Nabi ya. Jadi suatu waktu itu bisa dinasakh. Kalau Kanjeng Nabi sudah lama tidak membaca, lalu Kanjeng Nabi hanya menetapkan itu, berarti dulu yang pernah dibaca itu berarti namanya dinasakh gitu. Nah, sekarang permasalahannya, takrif Al-Quran itu adalah al-mutawatir. Quran itu harus mutawatir. Oke. Jadi tidak boleh mengatakan ini adalah Al-Quran kecuali itu mutawatir. Karena itu seluruh Al-Quran adalah mutawatir. Permasalahannya adalah ketika ada riwayat yang menyatakan ini adalah Al-Quran yang sudah dinasakh, ada enggak riwayat yang menyatakan bahwa ini sudah dinasakh itu berdasarkan mutawatir? Biasanya dicontohkan as-syaikhu
wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Nah, itu kan sering disampaikan gini, ini adalah Al-Quran yang dinasah, padahal syarat Al-Quran itu adalah mutawatir. Nah sekarang, apakah azaniyatu wazani itu pernah dianggap sebagai Al-Quran itu berdasarkan riwayat mutawatir atau hanya riwayatnya Sayyidina Umar? Sehingga ketika menyontohkan Quran yang sudah dinasah itu menjadi agak kesulitan. Kenapa? Karena untuk menetapkan ini adalah Al-Quran itu harus mutawatir. Ya, harus apa? Mutawatir. Ya, kita hanya bisa mengatakan bahwa Al-Quran ada yang dinasah. Tapi kalau memberi contoh itu kesulitan ketika ini dinasah, apakah ini dianggap Quran itu mutawatir atau tidak? Menganggap ini Quran yang dinasah itu mutawatir apa enggak? Nah itu kadang-kadang kita itu kesulitannya itu ada di sana. Karena untuk menganggap Al-Quran itu syaratnya adalah harus mutawatir, kan gitu ya, harus mutawatir ya, itu ya. Kalau soal hikmahnya ya itulah, manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha ya, yes, itu dinasah oleh Allah karena ada yang sama, ada yang apa namanya, na'ti bi khairin apa minha, mungkin terlalu panjang ya, wallahu alam lah kenapa kok bisa di nasah gitu ya, ada dalam tafsir-tafsir itulah nanti. Tapi bahwa ada yang dinasah ya itu. Baik, itu saya kira ya, baik itu saya kira yang ingin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.